Udah mulai ya. Assalamualaikum. Udah kedengeran gak suara ibu ya? Abdul Rasid. Iya, sebentar ya. Kedengeran gak suara ibu? Kedengeran, Bu. Dengar, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Udah lama ya nggak ini ibu, nggak nggak online ya. Ya kita ini aja ya, kan emang video sebenarnya ada, tapi kan ibu harus online juga ya. Gimana kabarnya teman-teman? Ada Gumilar. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat ya. Jadi sekarang kita pertemuan ya, kemarin mah nggak ini ya kita ya, pertemuan ke-9 kita nggak ini, tapi kalau sekarang kita pertemuan ke-10 ya, jadi ada 4 pertemuan lagi. Ada Ferry ya, Ferry di Kalimantan lagi ya. Iya ya, mungkin di Kalimantan ya. Nah bentar kita cari powerpointnya dulu ya. Ini tuh windownya banyak banget, mau ibu tutupin dulu. Jadi bikin lemot ya, nggak terlalu lemot sih karena pakai ini Mac ya, tapi tetap aja terlalu banyak window ya. Bentar ya. Nah ini karakteristik pengusaha teknik elektro ya. Jadi karakteristik pengusaha teknik elektro ya. Ibu udah lihat tugas-tugas kalian ya, bagus-bagus. Dan di sini kayaknya semua orang bisa jadi pengusaha ya. Mungkin bukan cuma di bidang elektro aja, tapi mungkin udah banyak yang usaha ya. Ibu juga udah pernah usaha dan berapa kali ya berusaha, tapi bukan ya di elektro ada ya, kalau di komputer itu elektro juga ya. Ibu udah pernah usaha warnet, rental komputer, terus usaha brownies, terus usaha bikin kafe. Intinya mah semua juga bisa usaha ya, cuma sekarang kita karena di elektro, kita karakteristik pengusaha teknik elektro ya, karena kita ada di elektro. Nah ibu mau menyebut, mungkin kalian pernah dengar ya, alumni ya. Jadi udah lama banget ini dari STT Nusa Putra ya. Jadi di Sukabumi ini ada namanya Sukarobot ya. Sukarobot ini adalah tempat jadi untuk belajar microcontroller ya. Jadi ada dari anak SD, SMP, SMA, terus lomba-lomba gitu ya. Dia ada di kota ya, di dekat Alam Sunda, ada di Ruko gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu yang ibu garis bawahi, bahwa kita semua bisa jadi pengusaha ya, di bidang elektro juga bisa gitu ya. Nah mungkin dia pertamanya jadi manajer dulu ya. Tadinya dia jadi manajer, tapi namanya bukan Sukarobot, dia kerja sama orang ya. Lama-lama dia dapat ilmunya mungkin ya, setelah setahun atau berapa bulan, akhirnya dia karena capek dia mengundurkan diri. Terus lama-lama dia buka sendiri, dan alhamdulillah sekarang udah berhasil ya. Jadi udah terkenal ini Sukarobot di Sukabumi, dan juga mungkin suka bikin lomba-lomba gitu ya, robotik ya. Jadi sekolah-sekolah tuh di Sukabumi udah dikuasai sama ini ya. Dan mungkin nanti berapa tahun lagi ibu bakal dengar kalian misalnya punya perusahaan mobil listrik, siapa tahu, atau
punya perusahaan apa gitu ya. Nah, karena ini alumni juga yang ibu alami gitu ya. Nah, di sini kan karakteristik pengusaha teknik elektro. Jadi di sini kita ini individu yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menggabungkan pengetahuan teknis dengan keterampilan bisnis ya. Jadi kita tidak hanya memahami cara kerja peralatan listrik atau sistem elektronik, tetapi juga kita tahu bagaimana cara menjual ide mereka dan menghasilkan uang dari inovasi teknologi ya. Nah, di sini karakteristik utama pengusaha di bidang ini dengan penjelasan lebih lengkap, mudah dimengerti dan disertai contoh serta sitasi ya. Jadi beruntunglah kita jadi orang teknik elektro ya, karena di Sukabumi itu nggak ada saingan ya. Kalau misalnya SI, TI, manajemen sipil ada ya, tapi kalau elektro di Sukabumi ini kayaknya cuma Nusa Putra, sedangkan permintaan sebenarnya banyak ya. Nah, di sini penguasaan pertama yang harus kita kuasai yaitu penguasaan teknologi yang mendalam ya. Di sini ya kita menguasainya mungkin ada yang dari pengalaman ya, yang sekarang bekerja gitu ya, ada yang mungkin dari hobi, ada yang dari kuliah gitu ya, karena sekarang belajar bisa di mana aja ya. Tapi kalau di kuliah mungkin lebih mendalam gitu ya, tapi kalian juga bisa belajar dari berbagai website atau YouTube atau apa ya. Di sini misalnya rangkaian listrik ya, sistem kontrol, elektronika, telekomunikasi, dan banyak lagi ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan teori tersebut ke dalam produk nyata yang dapat digunakan oleh konsumen ya. Jadi mungkin kita berpikir apa nih kira-kira yang diterapkan untuk itu ke konsumen ya. Pengetahuan ini bisa didapat dengan kuliah sebaik-baiknya, mengikuti seminar, ada webinar ya, seminar, webinar, banyak ya itu ya sekarang pelatihan online gitu, yang workshop juga ya, dan sertifikasi ya. Di Nusa Putra ini kan sekarang kalau mau lulus harus ada sertifikasi ya. Jadi mungkin ini salah satu cara supaya kalau kita lulus itu kita mudah diserap ya. Jadi ada 4 keahlian ya, terus ada 4 lagi yang umum ya, seperti public speaking, bahasa Inggris yang umum teh. Terus ada mungkin yang lain ya, ada TPA ya, kalau TPA bisa dipakai kerja juga. Terus ada apa lagi ya, terus ada lagi kalau yang keahlian tuh banyak ya, ada mungkin seperti Python ya. Python ya, seperti Python kan bisa ke statistik, data mining, AI ya, banyak ya. Terus ada lagi yang lain, kalian bisa tanya ke Neutral ya. Tapi kalau yang jauh nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan Pak Panji, mungkin bisa ngambil di tempat lain ya. Nah, di sini banyak juga praktek ya. Praktek bisa di mana aja ya. Ibu yakin anak karyawan lebih paham ya, sehingga mendapatkan banyak pengalaman ya. Nah, di sini bentar ya, azan ya. Ada berapa orang ini teh? Oh, nggak terlalu banyak nggak apa-apa ya, nanti direkam dak sama ibu, direkam lumayan udah hampir 10 menit ya. Kayaknya emang banyak sih elektro mah
Ya, ada Muhammad Ramdan bergabung ya. Makasih ya yang udah pada gabung ya. Jadi di sini mungkin contohnya gitu ya, di Sukabumi ini kayaknya nggak ada deh yang jualan microcontroller atau microprosesor gitu ya. Konsultan kayak gitu kayaknya menurut ibu nggak ada deh ya. Jadi kalau kalian misalnya ada yang buka jasa ini mungkin laku nih ya. Nah, di sini ada misalnya contohnya pengusaha teknik elektro yang bisa merancang alat otomatis untuk rumah pintar atau smart home ya, yang bisa dikendalikan lewat ponsel ya misalnya ya. Seperti lampu yang bisa dinyalakan atau dimatikan dari jarak jauh ya. Jadi sekarang udah banyak sih ya produk-produk dari Bardi atau uh, Xiaomi ya. Tapi kalau bikin sendiri mungkin lebih puas ya. Jadi kalau misalnya Arduino atau Node MCU nggak cukup, kalian bisa coba pakai itu Raspberry ya. Ya itu seenggaknya kalau ini aja nih kayak si Jafar aja nih ya, yang alumni itu di Sukabumi nggak ada saingan ya, cuma dia aja. Jadi uh, alumni terus mahasiswa teknik elektro ngajar di SD, SMP, SMA ya. Tapi yang konsultan ibu rasa belum ada nih yang microcontroller ya. Jadi di sini menurut IEEE Spectrum, pemahaman mendalam tentang teknologi adalah dasar bagi pengusaha teknik elektro untuk menciptakan solusi inovatif ya. Jadi kita harus mengetahui dulu secara mendalam gitu ya. Misalnya kalau kalian suka IoT atau mau bisnis IoT dari sekarang, semua yang tentang IoT dioprek gitu ya. Kalau senang kelistrikan dari sekarang misalnya kalian rencanain ya, atau yang lainnya juga ya. Jadi misalnya bukan cuma memahami teknologi tapi juga bisa mengembangkan prototipe ya, melakukan pengujian dan menyempurnakan produk hingga siap dipasarkan. Mereka seringkali memiliki latar belakang pendidikan formal di teknik elektro atau terkait yang memberikan fondasi kuat dalam ilmu teknik ya. Jadi bisa juga ini direncanakan buat skripsi ya, walaupun mungkin masih semester berapa ya, tapi nggak kerasa loh ya waktu ya. Nah terus inovatif dan kreatif ya. Jadi pengusaha teknik elektro selalu berpikir out of the box ya. Jadi mereka tidak puas dengan cara lama dan selalu ingin menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik ya. Mungkin di kantornya ada yang bisa diperbaharui, terus kalian punya ide, nah bisa. Atau alat apa gitu ya yang kira-kira kalian bisa bikin, mungkin bisa ya peluang-peluang. Atau misalnya di sini lampu hemat energi bisa berubah warna sesuai suasana hati pengguna atau bahkan menyesuaikan intensitas cahaya berdasarkan waktu hari. Nah ya tentu ini jadi ada programmingnya ya. Nah bisa diulik gitu ya nanti, bergunanya nanti kalau kalian bikin skripsi ya sebentar lagi ya, atau SCP ya. Di sini dalam buku Innovators Dilemma oleh Clayton Christensen disebutkan bahwa inovasi adalah kunci keberhasilan dalam dunia teknologi ya. Jadi di sini inovasi tidak hanya menciptakan produk baru tapi juga meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, atau bahkan menciptakan pasar baru. Jadi di sini elektro pengusahanya seringkali menjadi pelopor dalam tren teknologi baru seperti IoT ya, AI atau robotika ya. Jadi sekarang dunianya udah dunia AI, IoT atau robotik ya. Nah, terus udah itu pandai memecahkan masalah. Ya, jadi pengusaha teknik elektro ahli dalam memecahkan masalah teknis ya. Mungkin di sini udah banyak ya yang seperti itu di tempat kerjaannya ya. Jadi masalah itu bukan hambatan ya,
tapi masalah itu untuk dipecahkan ya, jadi inovasi gitu ya. Mungkin di tempat kerjaan juga udah pada sering ya seperti itu. Jadi sebenarnya enak juga jadi anak karyawannya karena udah sering menemui masalah gitu ya. Jadi udah pengalaman ya. Nah, ini misalnya kemarin kan ibu sama anak-anak elektro tuh ke Cirata ya. Jadi Cina itu sekarang solar panel tuh udah murah banget ya, sampai yang ada 750 WP itu katanya. Kalau dulu kan 7 juta, 8 juta ya, sekarang cuma 1,7 juta ya. Jadi udah murah banget ya. Terus udah itu baterai juga nanti makin murah. Jadi katanya di masa depan itu mobil listrik bakal lebih murah dan solar panel, baterai itu murah ya. Jadi kita itu sekarang harus belajar banyak tentang energi terbarukan ya. Karena nanti masa depannya tuh elektro tuh ada di situ juga ya. Jadi sekarang belum banyak yang nguasain ya. Misalnya merangkai solar panel, atau misalnya nanti bahkan ada hidrogen ya. Jadi di sini nanti kalian bisa belajar mana inovasi, mana misalnya memecahkan, misalnya ini harganya bisa ditekan lagi, nah pakai teknologi apa misalnya, bisa ya dari sekarang gitu ya. Oh iya, ke Cirata tuh bagus tuh kemarinnya. Jadi 2060 itu Indonesia energi terbarukan semua ya. Mungkin yang di PLTU udah pada tahu ya. Jadi ada undang-undang regulasi baru tentang energi terbarukan ya. Mungkin nanti bisa dilihat, ada yang 2025. Jadi di sini pengusaha ini seringkali menggunakan pendekatan analitis untuk memecahkan masalah. Mereka mampu mengidentifikasi akar penyebab masalah dan merancang solusi yang tidak hanya efektif tapi juga praktis dan ekonomis. Jadi di sini kemampuan ini sangat penting dalam industri teknik elektro, di mana masalah teknis seringkali kompleks dan memerlukan solusi yang inovatif ya. Nanti kalian ada SCP, terus ada lagi skripsi, nanti kalian belajar bagaimana membuat penelitian ya, memecahkan masalah ya. Di situ ada bagaimana pendahuluan tuh seperti apa ya, jadi latar belakangnya kenapa memecahkan masalah ini ya. Terus data-datanya gimana ya, jadi harus ada data dulu ya, terus masalahnya gimana, terus udah itu penelitian terdahulunya gimana ya. Jadi dari sekarang kalian baca-baca ya. Jadi inovasi ya, intinya kita harus inovasi. Jadi kalau kuliah S1 itu, kalau dulu kan ibu ngajar di D3 ya. D3 itu kita bikin alat aja misalnya, terus dicoba ya jalan. Nah, nggak banyak, cuma begitu aja. Tapi S1 itu lebih mendalam ya. Jadi analisanya gimana, bagaimana memecahkan masalah dibandingkan alat terdahulu gimana, alat yang lain gimana. Terus nulisnya juga lebih teliti gitu ya, metodenya juga, terus datanya juga. Jadi lebih gimana ya ke S1 itu ya. Jadi mungkin nanti kalian mengalami jadi tahu sendiri. Tapi sekarang enak, banyak AI ya, banyak simulasi juga. Terus punya visi bisnis yang jelas ya. Jadi pengusaha teknik elektro tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga memikirkan bagaimana teknologi itu bisa menghasilkan uang. Mereka tahu apa yang diinginkan pasar dan bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan ya. Jadi kalau seperti dulu kan mobil listrik itu kan kayaknya belum kepikiran ya. Tapi sekarang mobil listrik ya, ada mobil hidrogen ya. Terus harganya sekarang makin murah ya katanya, dan makin murah lagi ke sana ya. Dan mungkin nanti ada lagi apa ya, mungkin kalian nanti yang punya pasarnya. Oh ya, ada lowongan katanya di
pabrik mobil listrik di BYD ya 18.000 ya, tapi harus bisa bahasa Mandarin dulu ya. Katanya nanti setahun dikecinain, terus nanti balik lagi kerja di pabrik mobil listrik ya. Jadi kalau Cina mah gitu ya, bukan dianya belajar bahasa Indonesia, kitanya suruh belajar bahasa Mandarin ya. Mungkin yang bahasa Jepang juga apa gitu ya, kalau kita kerja di perusahaan Jepang harus bisa bahasa Jepang ya. Nah, di sini menurut artikel di Harvard Business Review, pengusaha sukses selalu punya visi jangka panjang dan strategi untuk mencapainya ya. Nah, jadi sekarang tuh orang yang menguasai teknologi itu banget deh, keren ya. Di sini penjelasan lebih lengkap, bisnis yang jelas membantu pengusaha teknik elektro untuk tetap fokus pada tujuan panjang. Mereka tidak hanya memikirkan produk yang sedang mereka kembangkan saat ini, tapi juga memikirkan bagaimana produk tersebut akan berkembang di masa depan. Ya, jadi kayak ada kita misalnya kita bisa ngelihat di undang-undang, lihat negara lain udah sampai mana. Mungkin kita lambat ya, tapi yang ada di luar negeri itu teknologi cepat atau lambat Indonesia juga akan seperti itu. Nah, kita bisa berpatokan ke situ ya. Atau misalnya ada yang beruntung udah pernah kerja di luar negeri mungkin ya, jadi bisa tahu di Jepang kayak gini misalnya, atau di mana kayak gini ya. Nanti kita juga harus siap-siap ke situ ya, malah kita tahu duluan ya, enak. Terus bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Jadi mungkin yang udah kerja ya, di sini rata-rata udah kerja semua ya. Bekerja sama dengan orang lain itu emang sangat diperlukan ya. Jadi kita nggak pinter sendiri ya. Kita harus bekerja sama dengan ahli lain, misalnya insinyur mekanik, ilmuwan komputer, atau desainer produk atau lainnya ya. Jadi elektro itu cuma satu bagian, tapi ada lagi yang mendukung gitu ya. Jadi kita harus bisa bekerja sama. Nah, jadi di sini contohnya untuk membuat robot pintar, pengusaha teknik elektro mungkin bekerja sama dengan programmer untuk mengembangkan perangkat lunaknya, atau dengan desainer produk membuat bentuk fisik yang menarik ya. Ini cuma contoh ya. Coba kita misalnya bikin mobil listrik juga ya, kita nggak bisa sendiri ya, ada bodinya ya, terus ada kontrolnya, terus ada lagi desain apanya ya dengan teknik mesin ya, ada programmingnya ya. Jadi banyak sekali yang terlibat ya. Jadi kolaborasi lintas disiplin adalah kunci keberhasilan dalam proyek teknologi. Nah, di sini kolaborasi tidak hanya terbatas pada tim internal, tapi juga melibatkan mitra bisnis, investor, dan pelanggan. Pengusaha teknik elektro harus mampu berkomunikasi dengan semua pihak, baik yang latar belakang teknis maupun non-teknis ya. Mereka juga harus mampu memimpin tim multidisiplin dan memastikan bahwa semua orang bekerja menuju tujuan yang sama ya. Jadi kalian itu kan kalau S1 lulus ya, berarti kalian itu jadi paling itu supervisor ya, mungkin ya, pokoknya bisa jadi manajer, bisa supervisor. Jadi kalian mungkin ya yang lebih tahu ya kenapa kalian kuliah lagi ya, mungkin peluangnya lebih banyak ya. Di sini fleksibel dan cepat beradaptasi ya. Jadi teknologi terus berkembang ya. Jangankan itu, misalnya contoh aja HP ya. Zaman dulu tahun ibu 90-an ya, ibu hidup dulu kan nggak ada HP ya, adanya telepon rumah ya. Terus ada telepon sebelumnya ada pager ya. Terus ada telepon umum, tapi lama-lama ada handphone ya, ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya sekarang ya. Terus ada macam-macam lah yang dulunya nggak kebayang. Internet juga ya salah satu. Terus internet di HP ya. Terus ada IoT dulu nggak ada juga ya.
di sini sekarang semua udah berubah ya dalam waktu 5 tahun 10 tahun. Seperti energi juga gitu ya. Nanti di masa depan energi itu udah bukan cuma apa ya. Sekarang kan fosil ya kebanyakan ya. Nanti kan renewable energy ya, ada dari angin, ada dari matahari, terus ada yang dari biomasa ya. Banyak lah ya, aduh pokoknya mah hidrogen ya, mungkin ada nuklir juga ya katanya kayak gitu, cuma tahu prosesnya masih lama ya, sampai 2060 katanya ya, jadi bertahap ya, jadi menyesuaikan. Nah, di sini fleksibilitas adalah salah satu kunci utama keberhasilan dalam industri teknologi yang dinamis ya. Jadi kita harus bisa menerima perubahan ya. Misalnya dulu kita belum tahu ini, kita belajar ya supaya misalnya dalam pekerjaan kita bisa adaptasi ya, atau misalnya usaha. Jadi bukan cuma teknologi tapi juga tentang model bisnis ya. Jadi kita harus bisa mengubah strategi bisnis jika pasar berubah atau jika ada teknologi baru yang menarik ya. Jadi kita juga harus mampu mengelola resiko yang terkait dengan perubahan ini dan membuat keputusan cepat berdasarkan data yang ada ya. Jadi misalnya seperti dulu ada rental komputer ya, sekarang jarang ya. Terus dulu ada wartel banyak ya, sekarang enggak ya karena orang pada punya HP ya. Terus sekarang dulu warnet banyak ya, sekarang sedikit ya karena orang di rumah udah pada punya internet sama HP juga ya, internetan. Jadi perubahan itu ada terus gitu ya. Nah, ini udah itu berorientasi pada pelanggan ya. Jadi benar ya katanya dulu ada yang bilang pelanggan itu adalah raja ya. Jadi apa yang jadi keinginan pelanggan kita berusaha wujudnya. Biasanya seperti ya ini mah di bidang makanan ya, Pizza Hut sama Domino ya. Sekarang yang lebih itu tuh lebih rame tuh Domino Pizza ya. Tapi mereka tuh sekarang tuh di TikTok ya pada ini promosi ya, pada apa ya. Terus Pizza Hut sekarang malah pada berkurang ya, pada tutup. Jadi harus ada ini terus ya, apa yang diinginkan pelanggan diikutin terus ya. Nah, kalau elektro mungkin produk atau layanan yang mereka dibuat dirancang untuk membantu pelanggan menyelesaikan masalah. Oh, ada yang mau bergabung cenani. Oh, Iqbal ya, Iqbal. Iqbal apa kabar? Sehat? Udah lama ya kita nggak ketemu ya, online terus. Ya, di sini berorientasi pada pelanggan ya. Jadi contohnya, pengusaha bisa membuat aplikasi yang memudahkan pengguna mengontrol semua perangkat elektronik di rumah mereka ya. IoT, smart home gitu ya. Nah, kedepannya tuh bisa jadi ya semuanya bisa dikontrol ya. Kalau sekarang kan kita mungkin cuma prototype ya, tapi nanti ya semua perangkat itu bisa dikontrol ya. Nah, terus menurut Forbes, pengusaha sukses selalu mendengarkan pelanggan dan menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan mereka ya. Jadi ada pasarnya gitu ya, dimana itu orang-orang yang punya uang itu mereka pengen sesuatu dan harus dikabulkan ya, termasuk di teknologi atau misalnya di industri juga misalnya gitu kan ya. Misalnya di perusahaan gitu ya, pengen bikinnya ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa mewujudkan, mungkin mereka bisa nyari lagi ya orang yang bisa gitu ya. Nah, di sini orientasi pelanggan tidak hanya mendengarkan umpan balik, tapi juga memahami perilaku dan kebiasaan pelanggan. Pengusaha teknik elektro seringkali menggunakan data analitik untuk memahami kebutuhan pelanggan ya. Ada siapa yang masuk ya? Data analitik ya. Jadi
data analitik itu seperti data mining ya. Jadi kita sekarang bisa melihat tren ya. Jadi di Google ada ya, jadi misalnya jadi ada berapa segmentasi pemakai gitu ya. Sekarang misalnya seperti mobil aja kan ya, mobil ada yang tingkat rendah, ada yang sedang, ada yang tingkat tinggi ya. Terus misalnya makanan juga sama kan ya, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah sama ya di semua bidang juga ya. Mungkin kalau di instalasi listrik juga gitu ya, misalnya mau harga murah apa sedang atau tinggi gitu ya. Nah, ternyata kalau misalnya harganya bagus mungkin lebih aman atau apa ya. Kalau misalnya SNI misalnya, atau ada lagi yang lebih bagus mungkin ya. Tapi kalau pelanggan pengennya murah tapi bagus ya susah juga ya. Tapi kalau yang ngerti mungkin oh ini harganya segini karena kalau yang standarnya bagus emang harganya agak mahal ya gitu ya. Nah ini misalnya kita juga harus memastikan bahwa produk mereka mudah digunakan, memiliki nilai tambah yang jelas bagi pelanggan. Nah jadi kalau kita jual produk harus diterangin benar-benar ya, jangan sampai ada salah pemakaian atau salah penggunaan ya gini. Terus kerja keras dan pantang menyerah ya. Jadi misalnya pengusaha teknik elektro bekerja keras untuk mengembangkan produk mereka, bahkan jika gagal mereka terus mencoba hingga berhasil ya. Jadi di sini katanya contohnya pertama itu berkali-kali gagal saat mencoba membuat drone yang stabil, tapi akhirnya berhasil setelah banyak percobaan ya. Nah ibu juga ngelihat kayak gini kalau anak-anak ya yang bikin skripsi ya, kan misalnya bikin alat ya, bisa ada yang baterai meledak, ada mikro yang rusak misalnya, terus ada yang konslet ya, ada yang programnya belum jalan ya sampai berhasil ya. Dan kalau misalnya kita berhenti apa ya, akhirnya nggak beres kan, nggak lulus ya. Terus kayak kalian juga sekarang berjuang menyelesaikan kuliah ya, kerja keras dan pantang menyerah sambil kerja juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin di pekerjaan udah sering ya ngalamin kayak gini, jadi kalau misalnya gagal itu udah biasa ya, tapi kita bangkit lagi, kita coba lagi sambil berhasil ya. Jadi di sini ada dalam bukunya, ketekunan adalah kunci kesuksesan. Jadi etos kerja yang tinggi salah satu ciri utama pengusaha teknik elektro. Jadi kita sering bekerja berjam-jam untuk mengembangkan prototipe, melakukan pengujian dan menyempurnakan produk. Kita juga nggak takut gagal ya. Kalau gagal kita coba lagi, kita lihat gagalnya di mana, kita coba lagi sampai akhirnya berhasil, sampai bisa dipakai gitu ya. Karena mereka memandang kegagalan proses dari pembelajaran. Jadi kita terus mencoba sampai akhirnya berhasil jalan. Nah kalau udah jalan, udah bagus ya, kita bisa bikin haki atau paten ya, lebih bagus lagi ya. Jadi nggak bisa dipakai sama orang teknologinya. Terus peduli pada lingkungan ya. Jadi nah ini peduli pada lingkungan ini sesuai dengan renewable energy ya. Jadi pengusaha teknik elektro sekarang tertarik pada teknologi ramah lingkungan. Jadi kita ingin menciptakan produk yang membantu melindungi bumi ya. Jadi kenapa mobil listrik, motor listrik ya sekarang ya pemerintah, karena saking banyaknya polusi itu ya. Terus kenapa PLTU katanya mau ditutup ya, diganti dengan energi terbarukan. Nah itu salah satunya peduli pada lingkungan ya. Jadi contohnya seorang pengusaha bisa mengembangkan panel surya yang lebih murah dan efisien untuk membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ya. Jadi itu di Cina itu benar nih. Jadi
dayanya lebih besar, harga lebih murah ya, udah 1/4 kali sekarang dibanding dulu ya. Jadi udah ada yang 500 WP, 750 WP ya, yang gede itu, tapi harganya murah ya. Terus di sini teknologi hijau adalah masa depan industri teknik elektro ya. Jadi kalian mungkin udah belajar ya sama Pak Handrea atau dosen lain ya mengenai energi terbarukan ya. Jadi sustainability ya, keberlanjutan. Jadi di sini semakin penting dalam dunia teknologi modern. Jadi tidak hanya inovatif tapi juga ramah lingkungan. Jadi kita ingin memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat melalui inovasi teknologi. Misalnya kita bisa mengembangkan sistem energi terbarukan, teknologi pengolahan limbah ya misalnya, jadi diolah dulu supaya nggak jadi polusi, atau transportasi yang lebih ramah lingkungan ya. Memang di satu sisi nggak mudah juga ya kita beralih, misalnya udah biasa naik motor biasa itu, motor bensin, terus ke motor listrik, mobil juga. Tapi dalam 5 tahun ini mungkin kelihatannya bakal berubah ya. Sekarang mobil listrik, motor listrik produksinya makin banyak, pabriknya banyak ke Indonesia juga ya. Jadi sebentar lagi tuh banyak ya. Terus berpikiran global. Jadi kalau misalnya kita nggak hanya fokus di pasar lokal tapi ingin menjual produk ke seluruh dunia ya. Jadi misalnya kita ada juga ya yang pernah ibu dengar itu, orangnya cuma lulusan SMK tapi dia bisa menjual kreasinya itu ke seluruh dunia ya, karena dia suka belajar ya. Ada kok ibu, ada yang pernah dengar nggak? Ada ya. Jadi itu apa teh, dia belajar ngerancang misalnya kan. Kalau kita kan belum tentu produk ya, kalau rancangan juga simulasi bisa dijual juga ya. Misalnya gambar gitu ya, atau rancangan atau jasa gitu ya. Kalian misalnya usaha kan, kalau misalnya kalian bisa PLC ya, atau energi terbarukan, atau skill-skill lain juga, misalnya bisa bahasa ya, itu juga sama ya, bisa kalau misalnya belum bisa bisnis, mungkin kalian bisa menjual jasa, itu sama aja karena di luar negeri kan gajinya lebih besar ya. Di sini kalau kita misalnya mau membuat produk, misalnya kita harus bisa bersaing dengan produk dari negara-negara lain ya. Jadi kita harus tahu tren pasar internasional, regulasi di berbagai negara, dan preferensi konsumen di berbagai wilayah juga. Kita produknya harus bisa bersaing, produk yang inovatif dan berkualitas tinggi. Selain itu juga harus memahami pentingnya branding dan pemasaran global untuk memperluas jangkauan bisnis mereka ya. Kalau sekarang pemasaran kayaknya banyak ya caranya ya. Misalnya di online gitu ya, kita bisa kemana aja, di Facebook atau di TikTok atau di website ya, atau di website-website yang jualan itu ya, yang orang luar negeri bisa lihat, bisa ya. Banyak sekarang mah peluangnya. Nah kesimpulannya, jadi pengusaha kewirausahaan di bidang teknik elektro orang yang memiliki kombinasi unik antara pengetahuan teknis, kreativitas, dan keterampilan bisnis. Jadi kita tidak hanya menciptakan teknologi baru, tapi juga memastikan bahwa teknologi tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan keuntungan. Dengan karakteristik seperti inovasi, fleksibilitas, dan orientasi pada pelanggan, kita memiliki potensi besar untuk sukses di dunia teknologi modern ya. Jadi
Ini referensinya ya yang tadi disebut. Nah, kalian mungkin bisa browsing ya. Ada dari IEEE ya, terus ada dari Innovators Dilemma ya, Harvard Business Review Press, terus Journal Engineering Entrepreneurship, Problem Solving Skills Engineering Entrepreneurs, terus McKinsey Company Adaptability ya, kita harus bisa beradaptasi ya, terus Customer Centric Innovation ya, jadi ya pelanggan itu ya, pelanggan raja itu ya, terus green teknologi ya, jadi green teknologi itu yang tadi ya, energi terbarukan ya, terus pokoknya yang ramah yang tidak mengandung polusi ya, supaya dunia kita enak ya. Terus misalnya sampah kalau bisa diolah itu bagus ya Pak, sampah plastik, sampah kaca apa ya. Terus Global Entrepreneurship Monitor, global perspektif dalam entrepreneurship ya, atau kewirausahaan ya. Jadi kewirausahaan buat teknik elektro itu banyak ya peluangnya. Jadi kita nggak usah takut ya. Ya mungkin ada yang mau sharing, sambil di absen ya. Ada yang mau sharing, mungkin ada yang punya pengalaman. Kedengeran gak ngomong-ngomong ibu ngomongnya? Ibu teh pernah ya presentasi aja ya, tahu-tahu teh pas udah direkam suaranya nggak ada. Ini ngomong-ngomong suara ibu ada enggak? Ada ya? Ada Bu. Ada, Ya, alhamdulillah. Jadi ibu yang malu ya, anak karyawan semester 4 ya. Kalian tuh semester berapa sekarang? Sekarang di semester 6 Bu. Oh iya, nggak kerasa ya, sampai semester 8 dikit lagi. Iya Bu. Iya, alhamdulillah ya, sebentar lagi. SKPI udah pada ini? Belum Bu, belum satu pun. Aduh, itu kalau nggak workshop seminar gitu ya, kan ada yang bisa online. Mungkin yang jadi kendala untuk workshop kan nggak bisa online ya Bu, harus langsung gitu. Tapi ada yang bisa online? Gitu. Ada yang bisa online seminar ya? Itu nasional gitu. Boleh deh Bu, nanti saya coba. Kapan-kapan main ke kampus itu, tanya-tanya ke Pak Panji gitu. Iya Bu, rencana mau ke kampus kapan gitu. Iya, Abdul Rasik Sidik ada ya, Akbar Tawakal, Pak Asep ada, Badudinnya siapa ya, lupa ibu, ada nggak? Gumilar ada ya, Iqbal barusan ada, Pak Irwan ada nggak? Nggak ada ya. Muhammad Sailendra nggak ada. Muhammad Ramdan ada ya. Mulia ada nggak? Mulia nggak ada ya. Prastio ibu lihat ada ya. PLTU gimana PLTU? Aman ya? Aman Bu. Aman. Ridwan Nawang nggak ada. Rizky Muhammad ibu lihat ada ya. Rizky teh di mana teh kerjanya? Bu. Di mana? Di mana, Yusi ya? Ya betul. Oh, Yusi ya. Robi ada nggak? Oh, Pierre ada. Cepur Ramdhani ada ya. Cepur Rahman. Robi ada, Robi. Abdul Rasid tadi ada ya, udah. Ya, ada berapa orang yang nggak masuk ya. Ya alhamdulillah lah, walau sebentar kita bisa ketemu ya. Gimana ini PLTU sekarang? Ada yang mau bergabung nih, siapa? Oh, Pak Irwan ada, Masya Allah. Nih Pak Irwan di absen. Terus siapa lagi? Jangan-jangan
Ada Muhammad Ramdan, tadi udah di absen dulu ya. Muhammad Ramdan, oh iya yang mau ke Jepang ya, Muhammad Ramdan. Itu Muhammad Ramdan udah ya, hadir ya. Berarti yang nggak ada teh Mulia, Ridwan, terus Robi ada nggak? Apa nih? Oh, mikrofon tidak berfungsi. Wah, udah aja deh ya.